bicara di publik begini. Pada waktu kami berlihat Nabi yang bilang mau acara penginjilan perorangan. Saya pikir penginjilan perorangan ini bagaimana? Tetapi pikir kami, saya adalah pemimpin rumah tangga. Saya pikir penginjilan perorangan ini kadang-kadang berpikir terlalu jauh ya. Kita kadang-kadang berpikir penginjilan perorangan ini kita harus menginjil keluar sana. Padahal kita lupa yang di rumah kita sendiri. Jadi saya melihat di sini malam tahun baru banyak sekali rumah tangga muda, banyak sekali anak-anak yang dewasa juga, ada beberapa saya lihat yang mau memikirkan untuk berencana rumah tangga ke depannya ya. Jadi saya pikir saya punya pembahasan rumah tangga ini adalah bagaimana rumah tangga itu menjadi kehidupan keluarga, di mana sekolah pelatihan yang pertama, di mana orang tua, anak-anak yang kecil baru lahir ditamatkan untuk sekolah apa? Untuk sekolah yang lebih mulia di sana Allah. Jadi dikatakan di sini pelayanan pertama adalah di rumah tangga. Siapa yang menjadi role modelnya? Siapa yang menjadi imam besarnya dan pengurusnya, ketua dari wakil dari imam besar itu adalah siapa? Bapak dan Ibu. Bagaimana pelayanan rumah tangga ini berjalan dengan baik di rumah? Anak-anak harus diajar untuk apa? Pada zaman masa Israel, pada zaman dahulu, kalau kita menggali mereka punya perjalanan dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian Yerusalem, apa yang mereka lakukan? Setiap pagi dan sore mereka mengadakan apa? Korban pagi dan petang. Apa yang kita harus lakukan pada saat ini? Siapa yang mempunyai mesbah di rumah? Siapa yang mempunyai mesbah di rumah? Masing-masing kita harus punya ada mesbah di rumah. Jangan kita pikirkan korban apa yang kita korbankan. Dan intinya pada saat ini adalah apa? Penunggu pagi dan petang. Jadi dikatakan di sini, penunggu pagi dan petang itu sangat penting untuk anak-anak kita. Saya mempunyai anak dua laki-laki. Kami suami istri bekerja pagi dan saya harus bekerja malam. Suami saya bekerja pagi. Di dalam 2 jam antara suami saya pulang dan saya pergi kerja ada 2 jam semuanya. Jadi kami menggantilah ini pergantian opini datang dari semua dengan keras untuk apa? Menjaga anak-anak ini dalam membantu di sana. Jadi hanya membangun karakter anak-anak ini hanya bapak dan ibu. Tetapi jangan salah, uang penting, tetapi masa depan dan karakter anak-anak adalah lebih penting. Opung-opung di sini yang menjaga anak-anak, cucu-cucunya, penting juga mendengarkan itu. Oleh karena apa? Bila mana anak-anak itu bekerja, opung-opung lain menggantikan peran apa siapa? Orang tua untuk membesarkan, membangun karakter anak-anak itu menjadi apa? Karakter iman, kerohanian, membangun karakter mereka agar mereka itu kukuh. Seperti siapa? Musa. Saya ini memilih Musa. Ayahnya Amon dan Jakub dan ibunya pada saat mereka itu terintimidasi di tanah Mesir. Musa dibesarkan di mana? Di tanah Mesir. Tetapi dia disusui oleh ibunya sampai umur berapa? 12 tahun. Menurut buku Ellen White, pola berpikir ini otak depan anak-anak itu terbentuk dengan baik setelah mereka umur 12 tahun. Jochebed, ibu yang kuat, memimpin, memberikan pengajaran-pengajaran rohani kepada Musa pada saat itu. Kadang-kadang kita berpikir ini ya, saya ini tidak pintar belajar Alkitab. Saya ini tidak punya sekolah yang tinggi. Tamatan sekolah saya hanya SMA. Mungkin pada saat itu Jochebed itu tidak bersekolah. Pada zaman dahulu hanya imam besar, bapak yang memberikan pengajaran kepada siapa? Ibu di dalam rumah tangga. Bapak menjadi imam besar, tetapi 75% karakter anak-anak itu terbentuk oleh siapa?
oleh peran ibu di dalam rumah tangga. Kehidupan tindakan sehari-hari itu memancarkan, harus memancarkan siapa? Kehidupan Yesus. Waktu kita yang sangat berguna buat anak-anak ini menjadi membentuk karakter mereka di masa yang akan datang. Anak-anak muda, anak-anak yang masih kecil-kecil, dikatakan kalau itu tergantung bagaimana pengajaran bapak atau ibu yang menjadi teladan yang baik di dalam rumah tangga. Kasih, suasana yang harmonis di dalam rumah tangga yang dicerminkan oleh ayah dan ibu menjadi apa? Menjadi pantulan atau role atau teladan kepada anak kita. Saya melihat di gereja ini, kalau di gereja kami itu anak-anak dan orang tua, ayah, ibu, anak-anak duduk berdampingan satu-satu kursi. Kapan lagi kita saudara-saudara duduk berdampingan suami istri? Hanya di mana? Hanya di gereja. Kapan lagi kita itu duduk dengan anak-anak kita? Hanya di gereja. 30 menit 30 menit kita setiap hari kebangunan rohani pagi dan petang. Hanya itu waktu kita duduk bersama-sama dengan istri dan anak-anak. Selain itu apa? Ayah pergi mencari nafkah, ibu mungkin pergi ke ladang, tetapi kualitas waktu yang berkualitas itu duduk bersama-sama di gereja, itulah yang paling apa? Yang paling penting dikatakan di sini. Jadi jangan lupa baca itu buku-buku apa siapa? Buku-buku Nyonya White sangat berguna untuk apa? Kehidupan kita berkeluarga hari demi hari sampai apa? Anak-anak itu tidak terasa sudah bertumbuh besar. Kami di Amerika sangat susah untuk membesarkan anak. Oleh karena apa? Oleh karena kehidupan lingkungan yang tidak memadai, kehidupan lingkungan yang terlalu banyak apa? Broken home, orang tuanya yang bercerai. Anak-anak ini kadang-kadang berteman dengan siapa? Dengan anak-anak yang sudah tidak punya orang tua, yang dibesarkan oleh orang tuanya, tetapi mereka tidak punya agama. Oleh karena itu, peran kita sebagai orang tua sangatlah penting. Uang penting. Apa kata Rasul Paulus dari pelajaran sekolah sahabat? Cukupkanlah kau punya apa? Kebutuhan dengan apa yang kamu sudah dapat. Uang itu penting, tetapi kehidupan, kesejahteraan keluarga, masyarakat ini dibangun oleh keharmonisan kita yang ada di rumah tangga. Jadi dikatakan misi kita di rumah tangga itu harus ada. Apa misi kita hari ini? Kita membangun karakter anak-anak itu, membangun diri kita sendiri untuk mengambil keputusan yang tidak salah, yang benar setiap hari di luar sana. Jadi dikatakan Roh Kudus diperlukan, kuasa Injil itu diperlukan dalam rumah tangga. Rumah tangga harus menjadi tempat perlindungan kepada semua individu yang ada di rumah tangga. Jadi dikatakan, saya tadi teringat mengenai Timotius. Saya membuka sedikit mengenai siapa Timotius ini. Timotius ini adalah bapaknya orang kafir, ibunya orang Yahudi, dan opunya waris orang Yahudi. Tetapi Timotius ini dibesarkan menurut ajaran-ajaran siapa? Orang Yahudi. Dia menjadi siapa? Menjadi pendeta, pendamping daripada Rasul Paulus oleh siapa? Peran ibunya yang ada di rumah. Kalau kita lihat, kawin campur itu kadang-kadang susah untuk menerapkan apa? Menerapkan kita punya ajaran. Orang susah masuk ke saudara-saudara. Karena apa? Terlalu banyak ini restriksinya. Tidak boleh merokok, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Saya mengingat pada zaman dulu bapak saya ada, bapak saya merokok terus. Sampai saya bilang nanti menantu itu datang dengan merokok baru mau rasa kamu. Saya sempat tulis surat ke bapak saya. Jadi apa nanti mantu jadi bapak kalau kamu terus merokok? Jadi Amerika juga selalu mau apa? Mau merokok. Tetapi ya begitulah yang dapatnya. Dia setelah masa tua itu menyadari kalau itu memang tidak. Jadi saudara-saudara, tidak gampang orang untuk masuk mana ke dalam ajaran kita. Tetapi doa itu sangat penting. Saya menyarankan ibu-ibu di sini bukanlah Zoom sekali seminggu. Berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk suami, berdoa untuk kesejahteraan siapa? Orang keluarga kita.
agar anak ini nanti penerus kita tidak hilang begitu saja. Sekolah camp kita terkenal itu mahal sekolah camp. Tetapi buat satu tujuan kita, begitu anak-anak itu besar, masukkan anak-anak kita di sekolah agama, sekolah Kristen. Itulah rumah kedua setelah rumah kita di dalam rumah tangga, untuk anak-anak itu dapat belajar kembali, mengeksplor dia punya apa, dia punya pengetahuan untuk meningkatkan kerohanian mereka. Iman mereka itu perlu bertumbuh. Jangan hanya kita imannya bertumbuh, tetapi siapa? Anak-anak kita juga perlu bertumbuh. Tuhan akan membuka kamu, saudara-saudara, bila mana kita punya tujuan yang apa? Yang rohani untuk anak-anak kita. Jadi di sana itu sekolah camp, kami harus bayar anak-anak itu TK-nya $500 per bulan. 2 anak 1.000. SMP itu mereka 800 per bulan, 2 anak 1.600. Terakhir saya sekolah anak saya di SMA-nya 2.000, 1.000 per anak. Mereka sampai ke Universitas Weber Advent 37.000, 40.000 per tahun. Jadi kami membayar itu dengan apa? Dengan hanya doa. Dan kadang-kadang apa? Mama saya bilang, tolonglah kami ini mau retreat, kami ini mau ini. Uang yang sisa yang kami punya, kami bagi-bagikan. Kalau saudara-saudara tanya, bagaimana kita dapat melalui tahun kita ini sampai kita ada pada saat ini? Oleh karena apa? Kasih anugerah Tuhan. Jadi saudara-saudara, bila mana Anda bertekad untuk membuat anak-anak ini menjadi orang yang berguna di dalam Tuhan pada masa depannya, percaya saja. Kasih setia Tuhan, anugerah itu akan apa? Datang dengan apa? Dengan sendirinya. Bila mana kita percaya. Saya hanya membuka di sini satu ayat dari Efesus 6 ayat 1 dan sampai 4. Dikatakan begini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena harus demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat 4, perlu ini untuk bapak dan ibu. Dan kamu bapak-bapak, saya mengatakan dengan ibu-ibu, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itulah pentingnya kita peran. Anak-anak ini tidak dilahirkan karena mereka menikah, tetapi Tuhan memberikan anak-anak ini untuk kita dapat mengajari mereka sekolah iman dan karakter iman di dalam rumah, untuk menjadi kader-kader apa? Pemimpin-pemimpin yang berkualitas di dalam iman, di dalam pertumbuhan perjalanan hatinya sampai Yesus datang. Jangan sampai mereka hilang. Saya ada satu pesan. Duduklah bersama-sama dengan anak-anakmu setiap hari Sabat di Ka'bah Tuhan, agar mereka dapat melihat contoh bagaimana Bapa dan Ibunya harmonis dengan penuh kasih. Pada saat mereka nanti sudah keluar dari gereja ini, mereka akan apa? Rindu pulang ke gereja ini. Bapak saya, mama saya dulu, saya mau duduk bersama dengan mereka. Itu rumah tangga kita saya. Amin. Baik, terima kasih kepada Yohanes Margo yang menyampaikan acara rumah tangga pada saat ini. Biarlah kita